Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Semoga dimanapun teman-teman ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan terbaik. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana metode pengambilan atau pengamatan OPT pada sampel-sampel tanaman, gitu ya. Setelah kita mengetahui tanaman-tanaman sampel yang akan diamati, setelah pada video saya yang sebelumnya itu kan berbicara bagaimana menentukan jumlah sampel. Terus kemudian setelah jumlahnya diketahui, bagaimana menentukan titik-titik sampelnya. Nah, maka selanjutnya adalah pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengamati, cara mendapatkan data dari sampel-sampel itu, khususnya berkaitan dengan data organisme pengganggu tanaman. Paling tidak ada 3 metode yang dapat kita gunakan untuk mengamati OPT di lapangan. Yang pertama ada metode mutlak, terus kemudian yang kedua ada metode nisbi, dan yang ketiga ada dengan metode indeks populasi. Baik, kita saya akan sampaikan satu persatu begitu ya. Untuk metode pertama adalah metode mutlak, gitu ya. Metode mutlak itu teknisnya adalah kita mengamati individu per individu, kita mengamati secara langsung keberadaan OPT di lapangan. Metode mutlak ini biasanya yang digunakan atau yang sering digunakan oleh para pengamat OPT di lapangan, begitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan ketika teman-teman mengamati populasi wereng pada tanaman padi, maka yang diamati adalah betul-betul individu per individu daripada wereng itu yang ada pada rumpun padi misalkan gitu. Nah, keuntungan dari atau kelebihan dari metode mutlak ini adalah data yang kita dapatkan atau hasil pengamatan yang kita dapatkan itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk menduga populasi pada satuan yang lebih luas lagi. Misalkan kalau unit sampelnya berupa rumpun misalkan, maka dari hasilnya itu kita akan dapat menduga populasi dari perluasan lahan. Karena hasilnya jelas begitu, berupa jumlah individu per rumpun. Kalau misalkan ditanya berapa populasi per meter persegi, ya tinggal dihitung saja, misalkan dalam 1 meter itu ada berapa rumpun tanaman padi, terus dari hasil pengamatan per rumpun itu rata-rata ada berapa populasi, tinggal dikalikan saja jumlah tanaman dikalikan dengan jumlah populasi per rumpun. Itu akan didapatkan pendugaan populasi per meter perseginya. Itu keuntungan atau kelebihan dari metode mutlak. Nah, terus kemudian untuk metode nisbi. Jadi kalau untuk metode nisbi ini biasanya kita akan mendapatkan data dengan cara memasang perangkap. Jadi misalkan ada perangkap lampu atau light trap, terus kemudian perangkap aroma begitu. Terus ada perangkap heat pole trap misalkan yang disimpan di bawah begitu ya. Nah, itu bisa dilakukan untuk mendapatkan sampel OPT yang ada pada tanaman. Namun, kekurangannya dari metode nisbi ini itu akan sukar untuk dapat dikonversi menjadi pendugaan populasi persatuan luas begitu ya. Karena ya banyak faktor yang mempengaruhinya. Bisa jadi yang terperangkap itu bukan organisme yang memang ada di sana. Bisa jadi yang dari jauh terperangkap gitu. Sehingga bias hasilnya kalau misalkan pendugaan populasi persatuan luas itu didasarkan pada hasil pengamatan dengan metode nisbi. Tapi yang nisbi ini bisa digunakan ketika misalkan teman-teman ingin mengetahui kapan waktu OPT itu intensif terbang gitu, atau banyak terbang gitu ya. Misalkan kapan OPT itu berpindah, bisa saja diamati, karena misalnya yang terperangkap saat pagi hari itu berapa, terus yang terperangkap saat sore hari berapa. Dari sana kita bisa mengetahui aktivitas daripada OPT yang kita amati begitu ya. Itu untuk metode nisbi. Nah, terus kemudian untuk yang ketiga itu metode indeks populasi. Nah, kalau indeks populasi ini biasanya bukan diperangkap, bukan diamati langsung begitu ya, tapi kita mengamati sisa-sisa aktivitasnya. Misalkan ada sisa makannya, ada fesesnya atau kotorannya, terus kemudian misalkan ada sarangnya begitu ya.
Nah, itu juga akan susah dikonversi menjadi pendugaan populasi dalam satu satuan yang lebih luas daripada sampelnya. Sehingga biasanya untuk menduga populasi yang real yang dapat dipercaya begitu ya, yang tingkat kepercayaannya tinggi adalah dengan menggunakan metode mutlak. Metode Nisbi dan indeks populasi itu bisa dimanfaatkan untuk variabel-variabel pengamatan yang lain selain daripada populasi begitu ya. 3 metode yang kita dapat gunakan ada metode mutlak, metode nisbi, dan metode indeks populasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga dimanapun teman-teman pada sehat begitu ya. Semoga hari esok lebih baik. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.